Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 sekelas PSP 2 dengan tugas untuk melakukan wawancara terkait bagaimana sih pengelolaan air kolam renang di Watergroup Aiman ini. Kalau banyak dulunya, ribuan. Ya, bagaimana prosesnya? Nanti orang tuanya itu dikasih tahu jaga anaknya masing-masing ya. Nah, gitu. Kalau misalkan air kolamnya kotor, bagaimana diganti? Disedot kah atau Di diapa? sedot ini tuh itu yang jadi. Sedot ini alatnya ini sedot ribuan. Ada lah yang sana tengok kan? Boleh. Sini satu. Oh, ini Pegang kalau sini satu, pegang sini satu. malah lu pegang nih. Sini satu, pegang sini pegang pen. Oh, Situ pegang situ sini. Kurang. itu Alip. Alik, di situ entar Alik. Kasih masuk aja. Kasih masuk Mana aja. tanya tengah musik kasih hidup di sana ini. Sini kau sini cepat. Oke. Jadi guys, kita akan melakukan sesi penyedotan air di WB Aiman. Let's go. Jadi kita hari ini dibawa sama Bapak Aiman, salah satu orang yang mengelola air di WB Aiman ini. Jadi bagaimana proses penyedotan air? Let's go. Mau diganti air. Terus Itu kalau mau dibuang anunya. ini proses pembuangan lumut-lumutnya. Kotoran-kotorannya. Jadi guys, jadi tindakan yang dilakukan apabila terjadi kontaminasi atau pencemaran air di WB, itu lumutnya atau misalkan ada pencemaran lumut, itu lumutnya dibuang dulu, jadi airnya tuh tidak langsung diganti seperti itu. Ada juga alatnya. Ini alat. Ini dulu. Ini alatnya juga ini. Anunya dulu di bawah. Tolong dipegang ini. Oh, ya. Mau dipoto lah, mau masuk TV. Enaknya masuk kiri sih. Oh, begitu. Turun di bawah. Oh, Begitu. nah ini pembersihan. Itu untuk pembersihan lumut ya. Pembersihan lumut di dalam lumut ya. Mal, tidak mal. Tidak mal. Ini setelah sampai. Oh ya. Ini kalau nggak sampai di sambungan besi. Oh ya. Jadi ini alat yang digunakan untuk membersihkan pencemaran air atau terjadi kontaminasi di dalam air kolam WB Aiman ini. Misalkan ada lumut. Nah, Om Aiman ini memakai alat ini untuk membersihkan lumut yang ada di kolam WB Aiman. Bor. Jadi apabila ingin mengisi atau pergantian air di kolam WB Aiman ini, itu akan dihidupkan mesin yang pertama kali kita lihat tadi, dan air itu akan keluar dari pinggiran kolam. Air itu berasal dari air bor yang ada di belakang WB Aiman ini. Letaknya di belakang sana, dan airnya keluar dari di pinggir kolam yang tadi kita lihat. Jadi setelah airnya disedotkan, Iya. airnya kemana? Untuk bagaimana? Oh, ada memang tumpahan di situ deh. Ya. Itu tumpahan di ada polisi. Ya, itu salahnya kan kita ajak yang kebersihan kan. Kalau kotor enggak ada pengunjung. Berapa kali seminggu ya? Oh, enggak tentu. Kadang-kadang 2 minggu, 1 minggu. Ditengok saja airnya. Oke, kalau ya dari airnya. Iya, ditengok kan. Ya kemarin itu tentar banyak. Hampir 50. Kalau sudah banyak orang yang datang gitu. Kalau airnya ini dari sini kan di mana tempat airnya? Apaan? Air yang akan Isi. diisi itu
dibersihkan kan ada Iya. Kan simpan di situ di gedung itu. Ada tanah simpan ini. Yang ini air hujan ada ya dua. Jadi guys, untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme di sini itu tidak ada bantuan atau alat apapun. Hanya saja apabila terjadi pertumbuhan mikroorganisme itu langsung dibersihkan kembali, dibuang. Tidak ada alat apapun untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Cukup sekian video wawancara kami. See you next time. Jadi kami akan mereview kembali hasil jawaban dari beberapa pertanyaan yang kami telah tanyakan kepada Bapak Aiman selaku pengurus sekaligus pengelola air di kolam WB Aiman tersebut. Bagaimana pengukuran dan pemantauan kualitas air dilakukan secara teratur di waterboom. Jadi tidak ada pemantauan secara teratur, hanya saja ketika kotor baru dibersihkan. Bagaimana proses pengolahan air kolam di waterboom dilakukan? Jadi, proses pengolahan air kolam di waterboom dilakukan dalam 2 minggu sekali pergantian air. Dan air yang digunakan yaitu dengan air bor. Jadi tindakan apa sih yang dilakukan apabila terjadi kontaminasi atau pencemaran di kolam WB Aiman ini? Nah, Bapak Imam tadi sudah menjelaskan bahwa terjadi pencemaran ada 2 hal. Yang pertama dari mikroorganisme dan yang kedua aktivitas manusia. Untuk aktivitas manusia, Bapak Aiman mengatakan bahwa apabila terjadi pencemaran diakibatkan oleh aktivitas manusia, itu langsung dibersihkan. Tetapi Bapak Aiman dapat menjamin bahwa tidak ada aktivitas manusia yang dapat mencemari kolam di sini karena kolam di WB Aiman ini memiliki peraturan yang sangat ketat. Sehingga Bapak Aiman dapat menjamin bahwa pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu tidak terjadi. Kemudian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti lumut, Bapak Aiman tadi menjelaskan bahwa apabila terjadi atau kedapatan lumut di dalam air kolam WB Aiman ini, itu akan dilakukan yang namanya pembersihan, tetapi tidak mengganti air kolam tersebut. Bagaimana perawatan rutin yang dilakukan untuk menjaga kualitas air yang ada di waterboom ini? Jadi, perawatan rutin yang dilakukan di sini itu tidak ada. Apabila air sudah kotor atau terdapat sesuatu di dalam airnya, langsung dibersihkan. Bagaimana cara atau teknik pengolahan air di WB Aiman ini? Yaitu dengan cara penyedotan. Air yang lama akan dibuang, lalu diganti dengan air yang baru, yaitu air yang berasal dari air bor. Apa produk ini yang biasa digunakan dalam pengolahan air kolam ini? Dalam pengolahan air kolam ini tidak memakai bahan kimia tambahan apapun. Jadi air ini asli tanpa tambah bahan kimia. Apa yang dilakukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam kolam renang di waterboom? Tidak menggunakan alat apapun untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme di dalam kolam. Namun jika terdapat pertumbuhan mikroorganisme dalam kolam, dilakukan pembersihan dan pembuangan.